wabarakatuh. Halo Ibu Bapak Guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Erna Suratini SPDGR. Saya adalah salah satu peserta diklat pembelajaran dalam di kelas SD Sukabumi 11 dilaksanakan di lokus kantor PGRI Kecamatan Cibadak. Pada saat ini saya akan mempraktekkan praktek pembelajaran mendalam di SD Negeri 1 Pawanan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi kelas 5. Praktek pembelajaran di kelas 5 ini saya akan mencoba mempraktekkan atau mengimplementasikan materi yang telah saya dapatkan. Pertama adalah 3 prinsip pembelajaran, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang kedua adalah 3 pengalaman pembelajaran, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Dan juga dilengkapi dengan 4 kerangka pembelajaran, yaitu pertama, praktik pedagogis, kemudian kemitraan, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Akhirnya akan dirangkum, akan dimasukkan ke dalam dimensi profil lulusan, yaitu pertama, iman dan takwa kepada Tuhan, kemudian keluargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Teks pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti bisa menginspirasi buat kita semua. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello. How are you? Hello, hello. How are you? Hello, hello. How are you? How are you today? I'm fine. I'm green. I'm fine. I'm happy. I'm fine. I'm green. I'm very well today. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan dari rumah? Sudah. Walaupun nanti ada MBG siang, tapi kalian tetap harus sarapan dari rumah. Karena MBG nanti makannya siang ya, Nadia. Jam berapa semalam tidur? Bangun jam 5. Subuh tidak mandi. Ya, itu adalah kegiatan rutinitas kalian yang harus kalian lakukan sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia. Anak-anak ibu, alhamdulillahirobbilalamin, kita ucapkan syukur kepada Allah bahwa hari ini kalian sama ibu bisa bertemu kembali dalam keadaan sama-sama sehat walafiat. Ayo kita ucapkan syukur, angkat tangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini yang tidak sekolah siapa? Asyik. Siapa ada kabar tidak? Ya Bapak Ibu, ada tanya WA dari orang tuanya. Asifah sakit, kita doakan semoga Asifah cepat sembuh. Ya, kalian juga jaga kesehatannya biar tidak terserang sakit, karena akhir-akhir ini memang banyak orang yang sakit, cuacanya sedang tidak baik-baik saja. Ya, kadang hujan, kadang panasnya. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, coba diperiksa bajunya dulu, kerapihannya. Kalian sudah siap belum nih? Diperiksa bajunya. Ya, di bawah dilihat dulu di bawahnya. Ada sampah tidak? Kalau ada sampah dibuang dulu. Biar belajarnya ya. Sudah siap? Are you ready? Yes, I am ready. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya, Nadia. Setelah kita berdoa, nanti kita dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa kira-kira yang mau memimpin ke depan? Adit. Najib ya, let us try to go together ya. Oke, Najib sini. Let us try to go together. Rodis, 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 wajah sirli.
cerdas, anak-anak yang sehat dan yang kuat, terutama kalian menjadi anak-anak yang solid dan yang solihah. Amin. Ya, kita untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dulu ya. Lagu apa kira-kira maunya? Dari Sabang sampai Merauke boleh. Siapa yang mau bantu ibu ke depan untuk jadi dirijen? Sapara ya, enak. Lagunya lagu dari Sabang sampai Merauke. Boleh kalian berdiri dulu nak? Berdiri dulu ya. Oke, perhatikan Sapara yang akan memimpin menjadi dirijen. Ayo nak. Pengertian bunyi, jenisnya bunyi, dan contoh bunyi. Sekarang ada yang masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan cahaya? Pengertian cahaya. Acukan tangan dulu yang bisa. Acukan tangan dulu yang bisa. Juga bisa. Oke, apa juga? Betul ya. Cahaya itu menurut Ryuga bahwa energi yang berasal dari pancaran cahaya atau cahaya dari pancaran cahaya. Betul ya, cahaya itu ada sumbernya. Kemudian ada yang tahu ada berapa jenis cahaya? Ya, apa saja? Cahaya alami dan cahaya buatan. Betul, ujangnya bilang cahaya alami dan cahaya buatan. Apa yang dimaksud dengan cahaya alami? Siapa yang bisa? Dan cahaya buatan, coba. Oke, itu contohnya ya sayangnya. Ya betul, contoh cahaya alami adalah matahari. Selain matahari apa ada lagi? Ya, kemudian bintang, bulan, itu juga cahaya alami ya. Cahaya buatan contohnya adalah lampu. Ada apa lagi? Lilin, ada apa lagi? Senter, ada apa lagi? Ya, kemudian contoh cahaya buatan apa tadi? Baru mudah ya. Nah sekarang definisinya atau pengertiannya cahaya apa? Cahaya alami dan cahaya buatan ada yang tahu? Definisi apa? Iya. Ya betul, kalau alam itu dari alam, kalau buatan yang dibuat oleh manusia. Sekarang coba bunyi. Ada yang tahu apa itu bunyi? Sekarang Oleh getaran
cahaya yang ditransfer oleh, yang dibantu oleh energi listrik. Ya. Nah, pembelajaran kita hari ini masih tentang materi ya, bagaimana cahaya dan bumi ini di dua apa? Kita akan melanjutkan lebih berperinci lagi tentang cahaya dan bumi dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya kita akan melakukan pengamatan, ya, akan melakukan pengamatan keluar. Ada sumber cahaya buatan portable yang menggunakan baterai untuk memancarkan cahayanya. Kalau saya pernah menggunakan baterai itu apa? Kan baterai juga sama mengandung listrik, juga sama dia mengandung listrik. Berarti dia bisa menghasilkan cahaya dengan bantuan energi listrik. Kemudian yang ini ya, nih dengan cahaya kita bisa apa? Bisa membaca, bisa melihat, ya. Cahaya juga bisa dipantulkan, ya. Kita bisa melihat ini apa cermin, kita bisa melihat buku, bisa membaca karena ada pantulan cahaya ya dari matahari, dari lingkungan sehingga masuk ke dalam mata. Nanti kita belajar tentang bagaimana proses kita melihat dengan cahaya, ya. Dengan cahaya. Kemudian di sini ada apa, Nak? Ada gambar trompet dan gitar. Nah, trompet adalah alat musik tiup menghasilkan bunyi dari getaran udara yang ditiup melalui corongnya. Ini corongnya. Kalau ditiup dia akan menghasilkan cahaya. Menghasilkan bunyi. Berarti bunyi itu bisa didengar karena ada action, ada tiupan ya dari corongnya. Ini gitar. Gitar menghasilkan bunyi karena ada apa, mana? Karena dipetik. Boleh dipetik. Dari mana sumbernya? Sumber bunyinya dari mana? Dari senarnya. Pinter hujan dari senarnya. Oke. Nah, di situ juga ada nih. Ada juga nih mendengarkan ini apa, Nak? Lonceng. Ya, biasanya waktu zaman ibu sekolah itu bukan bel ya, kalau sekarang mah bel ya. Nah, kalau di rumah lonceng atau misalnya kayak besi gitu yang dipukul-pukul, kalau pas masuk istirahat atau pulang sekolah biasanya ditandain begitu. Tapi kita mah bukan lonceng lagi ya, bukan bel lagi, tapi memakai bel. Nah, nanti kita akan keluar melihat bagaimana membunyikan bel, apa kegunaannya, kita lihat ya, sampai kita melihat juga sumber cahaya yang ada di luar. Ini juga sama yang garpu, kalau di garpu itu itu akan berbunyi. Kira-kira ada pertanyaan dari sini? Ada, kalian bisa melihat ya? Bisa melihat contohnya apa yang menghasilkan cahaya dan apa yang menghasilkan bunyi. Are you ready? Kita keluar ya, tapi jangan berebut. Kita mulai yang tertib ya. Kita mulai dari kelompok 1, silakan keluar. Pesan. Kita lihat, adakah sumber energi di lingkungan kita? Ada apa, Nak? Matahari. Jangan dilihat ya, kalau dilihat langsung ke mata serap ya. Nah, ada sumber matahari ini jenis sumber matahari, jenis sumber cahaya apa? Karena alami itu ada dengan sendirinya, terjadi secara alami. Tadi ada bulan, ada bintang, berarti malam hari ya. Itu juga merupakan sumber cahaya alami. Adakah di sini yang sumber cahaya buatan? Ada tidak? Ada lampu di situ ya. Kalau siang, kalau malam harinya nyala ya. Coba manfaat dari cahaya matahari buat kehidupan manusia, ada yang tahu apa? Untuk apa cahaya matahari? Untuk menghangatkan, betul. Untuk apa kalau ibu-ibu di rumah itu untuk apa? Menjemur baju, betul, dengan cahaya dan panas matahari. Kalau kalian menyuci sepatu, kalian diapakan biar kering? Dijemur ya. Ada lagi buat apa? Buat tubuh kita buat apa? Menghangatkan. Ya, satu yang ibu harus jelaskan bahwa cahaya matahari itu bisa menyehatkan tubuh kita. Karena cahaya matahari itu mempunyai sinar yang membantu tubuh kita mendapatkan vitamin D. Prosesnya bagaimana? Dari sinar matahari itu yang mengandung ultraviolet diolah oleh di bawah kulit menjadi
menjadi vitamin D dengan cara membakar kolesterol. Menjadi hal yang paling penting setelah diolah oleh ginjal dan hati, itu menjadi hal yang paling penting untuk kesehatan tubuh, menjadi vitamin D. Ya, jadi kalau kita sering yang gemuk-gemuk tuh kayak ibu ya, kalau sering berjemur di sinar matahari pagi, bukannya panas, itu bisa mengurangi, bisa dijadikan sebagai diet. Ya, karena membakar kolesterol. Nanti kasih tahu ke mamahnya, mama, yang mamahnya gemuk ya, mama, kata ibu juga sok sering berjemur di sinar matahari ya deh ya, sinar matahari biar kurus, biar langsing, karena sinar matahari ultraviolet itu bisa membantu membakar kolesterol. Mengerti nak? Oke, sekarang kita ke kantor ya, kita ke kantor, jangan ribut, kita lihat ada bunyi. Kita sekarang ya, kita ada di kantor ya. Kenapa ibu ajak kalian ke kantor? Karena belnya ada di sini. Ini anak-anak, kalau yang suka kalian dengar ketika kalian akan masuk ke kelas, ketika kalian istirahat ataupun pulang, itu ada bel berbunyi kan? Nah, ini adalah bentuknya. Kalau kita tekan, ini akan menghasilkan bunyi. Tekan ya. Tuh ya. Itu kan yang kalian dengar. Nah, ini bisa berbunyi karena apa? Karena ada aliran listrik. Berarti bunyi karena energi listrik. Dengan adanya action apa yang ibu lakukan? Coba Badia, bisa diuji Badia. Badia bisa, ini namanya bel. Kegunaannya untuk apa? Untuk memasukkan anak-anak, kata Dede Titi, betul ya, untuk biar bareng ya. Tuh udah istirahat, memberikan waktu untuk masuk, memberikan waktu untuk istirahat ataupun untuk pulang sekolah. Ini adalah sumber energi apa jenisnya? Buatan. Jenis, betul Ujang, jenis energi buatan. Ya, ini bukan alami. Kalau yang alami tadi di luar apa? Cahaya sayang. Kalau yang bunyi yang alami suara burung berkicau, ada suara. Kalau ada angin, musim angin itu ada pohon bambu itu suka ada terdengar kan? Terdengar gesekan-gesekan, itu adalah suara alami, bunyi alami. Ya, ada yang ditanyakan tidak? Nah, kalian sekarang sudah lihat ya. Nah, ini di sini ada dispenser, ada cahayanya. Ini berarti termasuk apa? Cahaya. Dispenser ini mengeluarkan cahaya dengan bantuan listrik, tenaga listrik. Mengerti nak? Oke, terima kasih. Kita ke kelas lagi ya. Yang tertib keluarnya. Anak-anakku, terima kasih kalian sudah melakukan pengamatan di luar dan di kantor tadi dengan keadaan tertib ya, tidak rusuh ya. Nah, di sini berarti tujuan pembelajaran kita hari ini ya nak ya, dengan melihat nanti video yang akan ditayangkan, itu kalian bisa menjelaskan fenomena melihat karena cahaya dan mendengar karena bunyi. Tujuan utama kalian belajar hari yang kedua yaitu dengan observasi memanfaatkan lingkungan, kalian mampu melakukan pengamatan sederhana, sudah ya dilakukan ya, terkait cahaya dan bunyi yang ada di lingkungan sekitar. Ya, kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga ya, kalian mampu mengaitkan konsep IPA dengan pengalaman nyata sehari-hari melalui diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD. Nanti kalian akan melakukan diskusi, mengerjakan LKPD. Ada juga sebuah produk yang harus kalian buat, yaitu tentang peta konsep dari cahaya dan bunyi. Yang terakhir tujuannya kalian itu supaya mampu mengkomunikasikan, menyajikan hasil analisis dalam bentuk presentasi kelompok. Ya, kalian berusaha mengkomunikasikan hasil pengerjaan tiap kelompok ke depan kelas dengan presentasi. Are you ready? Yes, I am ready. Are you ready for the class? Yes, I am. Yes.
digambarkan ya dengan seksama ya. Kemudian kalian masukkan ke dalam pikiran, ke dalam hati. Akhirnya kalian nanti bisa mempraktekkannya dengan rasa kalian, dengan tindakan kalian ya. Tapi sebelumnya mau speaking dulu nggak? Mau kita speaking dulu ya? Kalian tadi lelah, yuk kita berdiri dulu semuanya. Atas atas, bawah bawah, teriak hore hore. Besar besar besar, kecil kecil kecil. Besar besar kecil kecil, teriak hore hore. Panas panas panas, dingin dingin dingin. Panas panas dingin dingin, teriak hore hore. Senang senang senang, sedih sedih sedih. Senang senang sedih sedih, teriak hore hore. Tangan ke atas, meramai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduknya kami, siap berdoa. Siap belajar. Silakan dilihat. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifatnya. Cahaya dulu nanti. Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Cahaya dapat merambat lurus. Berkas cahaya dapat merambat lurus. Contohnya cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan atau melalui celah-celah dan tampak seperti garis lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu. Anak-anak, kita telah melihat tadi video tentang cahayanya dan sifatnya. Sekarang kita akan melihat video tentang bunyi untuk menambah wawasan kalian lebih luas lagi tentang bunyi. Oke. Silakan dimakan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bunyi dan sifatnya. Bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Berdasarkan frekuensinya, jenis bunyi dibedakan. Anak-anak lihat, ini pegang apa ini? Tujuannya, kalian kita akan mengerjakan tugas. Pertama adalah tugas individu dikerjakan secara mandiri. Ada beberapa soal yang akan kalian kerjakan secara mandiri, masing-masing mengerjakan. Yang kedua, nanti kalian tadi sudah mengamati. Nah, hasil pengamatan kalian boleh kalian tulis di kertas ibu sediakan ya, tentang cahaya dan tentang bunyi, apa kegunaannya, jenisnya ya. Silakan kalian amati. Ya, kalian tuangkan di dalam kerja kelompok dalam satu APS ya. Yang ketiga, nanti kalian diminta sama ibu membuat peta konsep dari cahaya dan bunyi. Kemudian urutkan cahaya dan bunyi. Kemudian dibuat cahaya dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja, terus jenisnya apa, jenis cahayanya apa saja. Kemudian di situ ada kegunaan cahaya itu dalam kehidupan sehari apa saja. Begitu mengerti ya, Mbak ya? Oke, sekarang akan ibu bagikan. Ini tiga ya, buat yang mandiri, buat yang Ustaz. Ini siapa yang akan mengerjakan? Nanti kita dibuat peta konsepnya ya nak ya. Pertama peta konsep kelompok 1 ya, tentang cahaya, dibuat kotak-kotak cahaya dan bunyi.
bunyi. Di bawahnya ke cahaya dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Terus sampai ke contohnya. Mengerti ya Nanya? Ya, silakan bekerja sama, semua harus aktif ya. Semua misalnya kalau contohnya itu contoh cahaya buatan apa, tulis apa saja ya. Kata ini contohnya sektor, ini misalnya apa, lampu, misalnya ini apa ya. Sok ditulis sepengetahuan kalian, contoh cahaya buatan dan contoh cahaya. Nanti dibuat cahaya dan bunyi, terus manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa lagi? Jenis cahaya ataupun jenis bunyi ada berapa? Jenis cahaya dan bunyi? Jenis cahaya dan bunyi ada berapa? Dua, sama-sama dua ya. Misalnya jenis cahaya apa saja? Contohnya apa saja? Jenis bunyi ada berapa? Contohnya apa saja? Nah, siapa yang menulis? Nadif. Oke, Nadif tulis ya, yang itu ya Nanya. Nah, walaupun Nadif yang menulis, tapi isinya harus kalian yang cari. Ya, Dede misalnya Dede Titi, kata Dede Titi kata konsep yang pertama misalnya kotaknya cahaya dan bunyi. Kemudian cahaya dalam kehidupan sehari-hari apa? Bunyi dalam kehidupan sehari-hari apa? Jenis cahaya apa saja? Jenis bunyi apa saja? Contohnya apa saja? Semua harus aktif ya Nanya. Babang juga ya. Coba Bang Adib. Itu hari cahaya, contoh cahaya buatannya matahari. Selesai. Iya, peta konsepnya sudah diperlihatkan kelompok 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan, mengkomunikasikan, menyampaikan pendapat dari setiap kelompok tentang cahaya dan bunyi yang ada di peta konsep. Siapa yang berani di depan? Duluan. Kelompok mana? Kelompok 1. Oke, Riuga harus ajak temannya semuanya. Ayo, berdiri di sini semua. Salam dulu ya. Sini, Jaki, sini. Oke, Riuga salam dulu ya. Assalamualaikum. Salam dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok ini. Dari kelompok 2, cahaya dan bunyi. Dalam kehidupan sehari-hari, cahaya diperlukan untuk melihat, bunyi diperlukan untuk mendengar. Cahaya dapat dipantulkan. Kalau bunyi merambat sebagai lomba. Kalau bunyi apa? Diperlukan untuk mendengar dan merambat sebagai lomba. Begitu pendapat dari kelompok konsep dari kelompok 2. Bagus, sudah bisa diterima nak? Sudah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Matahari, bulan, cahaya buatan, ada lampu dan senter. Bunyi? Kemudian bagi dua jenis. Ada alami dan buatan. Kalau petir dan Ya, ini petir dan hijau burung. Ya, kalau buatan? Anak-anak, akhirnya kita ada di penghujung pembelajaran kita hari ini. Ya, kita akan melakukan refleksi. Ya, kalian senang gak belajar hari ini? Ya, kalian besok pengen belajar seperti apa nak? Seperti ini lagi. Oke, ada apanya sekarang? Memakai infocus, ada videonya, ada alat peraga. Kalian bisa belajar keluar ya. Memanfaatkan lingkungan sekolah yang di luar ya. Insya Allah kita cari lagi cara pembelajaran yang lebih baik atau minimal seperti ini ya. Kalau kita tarik kesimpulan, saya hasilnya dari kalian tadi, hasil evaluasi kalian secara mandiri itu sudah bagus sekali ya. Sudah di atas KKM semua. Ibu senang berarti pembelajaran kita hari ini sudah mencapai apa yang diharapkan ya. Kreativitas, aktivitas kalian juga sudah semakin baik lagi ya. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi apa itu? Tadi bisa melihat, bisa membuat peta konsep,
kemudian tujuan pembelajaran yang dari awal sampai akhir yang terakhir tadi semua sudah tercapai. Ya, tadi kesimpulannya apa? Tadi cahaya itu apa? Dibagi berapa macam? Terus manfaatnya untuk apa yang tadi Bel itu? Untuk biar bisa melindungi, bisa didengar untuk memastikan anak-anak ke dalam kelas atau istirahat atau pulang sekolah sebagai tanda. Ya, matahari manfaatnya untuk apa? Kesehatan. Sehari-hari kita bisa memanfaatkan sinar matahari. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah karena hari ini insya Allah dan seterusnya ya kita akan mendapatkan sinar matahari dari Allah. Jadi kita jangan berhenti untuk bersyukur kepada Allah ya, biar Allah menambah nikmatnya dengan terus memberikan matahari untuk kita, terus matahari bersinar untuk kita semua. Ya, anak-anak, mungkin pelajaran kita hari ini selesai sampai di sini ya. Jangan lupa